Ih, ini. Astagfirullah. Apa itu? Tunggu. Kita harus bisa betul-betul menyelesaikannya, masuk kepada dimensinya supaya kita betul-betul tersambung. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus lagi apa, Mbah? Oh, baik-baik. Ini teman-teman, lihat nih. Mbak membawa ini sebuah karya seni patung. Ini maksudnya adalah sebuah pengeling-eling ya, seperti Petruk. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Halo sahabat semuanya, selamat siang. Kembali kepada perjalanan tadabbur alam dalam perjalanan dzikir jalan. Mari kita diawali dengan selaraskan diri kita, setel rasa bahagia, biar selaras dengan alam semesta yang subur, makmur, indah, gemah, lipah, roh jinawi. Nah, kita harus menyelaraskan rasa itu ya. Kalau sudah selaras, sudah pasti kehidupan kita pun akan makmur, jibar-jibur ya. Nah, lihat dulu, kita sekarang ada di lokasi yang luar biasa, yang Tuhan ciptakan kepada kita, mengandung sebuah makna teka-teki, karena alam ini berbicara lirih. Contohnya apa, Kang? Yuk, buka hatinya baru, selaraskan diri dengan kehendak ilahi. Nah, itu dulu supaya paham. Kalau sudah paham, kita akan bisa merasakan dan melihat adanya terik matahari yang membakar kulitku ya. Terik matahari ini dan diimbangi dengan air yang jernih, yang adem nih. Nah, ini pun sebuah makna perumpamaan dari alam. Allah sengaja memberikan ini pada kita supaya apa? Seimbang rasa kita, jangan terfokus kepada gembrungsungnya, pada panasnya. Panas ini sedang membakar apa? Membakar dosa-dosa kita, supaya kita mudeng, dibakar, dileburkan dosa-dosa kita oleh panas ini. Nah, kalau yang menyadarinya, tapi selama ini orang tidak menyadarinya. Yuk, lepaskan semua beban-beban, maafkan semua orang, dan kita adem ayem tentrem. Nah, selayaknya air ini nih, adem, sejuk, bening ya. Nih, bening sekali. Jadi ini sebuah peribahasa alam pada kita. Kita harus memposisikan diri, hatinya bening, pikirannya bening, dan lepaskan semua endapan-endapan emosi negatif dalam diri kita. Biarkan terbawa arus yang deras ini. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah pasti kita ditempatkan di surga, ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu kebahagiaan langgeng ya. Tuh. Lanjut kepada misi berikutnya dalam perjalanan dzikir jalan yang mempunyai cerita yang masih teka-teki ya. Nah, teka-teki itu kalau lebih gini, di area sini ya. Jadi masyarakat Indonesia itu masih mempercayai keajaiban-keajaiban dari Allah ya.
keajaiban dari Allah, akan tetapi selama ini diperkerdilkan oleh orang-orang yang sumbu pendek. Padahal itu bahasa Allah, bahasa Tuhan kepada kita. Contohnya apa? Gini, katanya di sini sering ada cahaya yang menyala terang seperti obor, tapi terang di sini, yang di area sini nih kurang lebihnya. Bukan klinik, bukan horor, bukan bahasa dukun. Tetapi karena saking pendeknya menyimpulkan terlalu cekak, terlalu sempit pikirannya, sehingga apa? Menyimpulkan hal-hal seperti itu menjadi klinik. Padahal itu bahasa Tuhan buat kita. Yuk kita arungi. Sebenarnya ada misteri apa di balik itu? Kok cahayanya bisa terang benderang menerangi perkampungan sana? Yuk. Kira-kira apa yuk? Tenang saja. Kita bersikap lentur saja, bersikap fleksibel ya. Jangan kaku dong. Sifatnya lentur supaya bisa merasakan karena apa? Allah sedang berbisik-bisik pada kita melalui bahasanya. Ya, macam-macam, bukan seperti kita. Kita harus memasuki dimensinya, menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi gitu, ya. Nah, kalau nggak salah di arah sini, kalau nggak salah, jadi kayak semacam obor, tapi kadang-kadang seperti cahaya terang sekali cahayanya. Kita lihat dulu nih area sini, ini mungkin gua ini ya. Itu seperti gua, tapi kita kira-kira bisa masuk ke sana nggak? Coba dulu, kita cek dulu, yuk. Assalamualaikum. Karena kita mau memasuki ke dimensi yang lebih dalam, ya kita harus bisa menyelaraskannya. Yuk kita salam dulu yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, ke sini. Wow, aduh. Nah, yuk, pelan-pelan saja. Assalamualaikum. Kira-kira bisa masuk gak nih? Masalahnya seperti ini. Ini deras sekali nih ya. Inilah sebuah peribahasa alam semesta. Airnya deras dan tak akan pernah berhenti. Seperti selayaknya Allah selalu memberikan rezeki kepada kita terus-menerus, continue. Tetapi selama ini kita tutup, kita blokir, sehingga tidak bisa dialiri karena ditutup. Wadah kita ditutup oleh kita sendiri dengan apa? Anggapan rezeki susah, sulit, mencari makan susah. Nah, itu ya. Makanya buka aja yuk. Assalamualaikum. Punten. Waduh. Kayak kita nggak bisa ke sana deh. Susah aksesnya nih. Nggak bisa ke situ. Nih. Masalahnya kayak gini angel banget nih. Coba dulu. Tuh. Ininya nggak bisa diakses. Harus pakai tangga. Ya iya, takutnya kenapa-napa gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Maaf. Mbak lagi ngapain di situ, Mbak? Ini orang kan? Orang. Mbak. Boleh saya masuk? Saya masuk aja ya. Mbak. Bentar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, boleh saya masuk, Mbak? Astagfirullahaladzim, dulu. Dia mungkin minta tolong tuh. Lihat dulu. Kayak orang minta tolong sih. Iya. Mbak lagi ngapain di sini? Mbak kok tinggal di sini? Apa Mbak tersesat di sini? Hah? Mbak? Namanya siapa? Ya kita tolong aja yuk. Kita bawa pulang. Lewat sini bisa Mbak? Tampanin ya. Sini ya. Oh!
Ih, berarti bukan orang. Astagfirullahaladzim. Bah? Bah? Assalamualaikum. Tadi saya kira manusia yang minta tolong gitu loh, nenek-nenek kayak mungkin saya kira nenek-nenek yang dibuang di sini minta tolong, tapi tadi tiba-tiba hilang. Bukan orang. Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Punten. Ih, ini bukan. Ini. Tuh. Itu. Ini bukan. Astagfirullahaladzim. Ini kayak orang tadi nih. Aduh, ini dalam banget nih, gimana nih? Astagfirullahaladzim. Nih, kayak segini kayaknya deh. Tuh, dalam banget. Gimana? Tapi dalam banget nih kayaknya deh. Nih. Tuh. Wah, Sen. Ini si dalam banget ini kan. Apa itu kan? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini yang tadi. Iya. Mbak. Ada nih, Mo. Emang Mbak bikin berenang? Mbak, maaf Mbak. Dalam banget. Tapi Mbak bikin berenang ke sana. Astagfirullah, ini kita dulu. Ya Allah. Punten Mbak. Kenapa ada di situ? Lewat pinggir kan. Mbak. Assalamualaikum. Tangannya tenggelam nih. Aduh. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Punten. Apa jangan menghina dulu, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Mbak kok ada di sini? Ini maaf ya, tadi kalau saya gak buka jenengan, maaf. Mbak siapa? Mbak? Jadi Mbak? 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 Ini, kita kenalan dulu. Nama saya Tarto, Mbak. Iya. Mbak manusia kan? Manusia kebukan, maaf. Sepertinya dia belum nyambung dengan bahasa kita. Maksudnya mungkin apa dia tuli atau gimana, nggak nyambung dengan bahasa kita. Kita dulu kemana sih? Yuk, sini sedikit dulu. Mana dia? Bah? 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 Astagfirullahaladzim. Bah? Tuh kan? Ya, ada tiga. Astagfirullahaladzim. Itu. Ini. Ini dengan apaan ini ya? Assalamualaikum, Mbak. Apakah saya tinggal di sini, Bro? Assalamualaikum. Punten. Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Ibadah kan di luar itu sana. Aku di luar lagi nih. Yuk, sini masuk. Ih, ini. Astagfirullah. Apa itu? Tunggu. Kita harus bisa betul-betul menyelaraskannya, masuk kepada dimensinya supaya kita betul-betul tersambung. Yuk. Ini Mbak. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Lepat kula pangapunten, nggih. Pepangaken kula Tarto, nggih. Kula saya Cilacap, Mbak. Hah? Dia bilang gini. Wis wayahe gitu.
Wis wayah kepripun, Mbah? Maaf. Sampun wayahipun kepripun, ngapunten. Nggih. Heeh. Jenengan sampun nunggu-nunggu. Nggih, Mbah, insyaallah, Mbah, kepripun. Nggih. Nggih, kula tenang mawon. Nggih. Sebentar, Mbah. Kata beliau kita sih Mbak sudah menunggu manusia datang ke sini katanya. Sudah tunggu-tunggu ada yang datang. Seniki kula sampun rawuh, Mbah. Nggih kepripun? Nggih. Wis wayahe menungso urip makmur. Nggih. Berarti Mbak yang selama ini menyalakan obor itu Mbak sendiri. Menyalakan obor yang dikatakan seperti kemamang itu Mbak. Nah terus maksudnya Mbak kepripun? Wis wayahe Petruk bangun kayangan. Maksudnya Petruk yang dimaksud itu kepripun, Mbah? Nggih. Nggih, Mbah. Siap. Sekedap nih, Mbah. Kula nerangkan rumiyin kalian sang kula nggih. Teman-teman, kata Mbah wis wayahe Petruk bangun kayangan. Tapi yang dimaksud Petruk oleh Mbah kita manusia orang kecil yang sudah wayahnya bangun kayangan, bangun kesadaran dalam diri kita supaya kehidupannya betul-betul mengalami kemakmuran hidup. Dan beliau sengaja tadi menjabarkan menunggu aliran sungai ini yang selama ini tertutup, selama ini dikunci oleh orang-orang asing. Adalah aliran rezeki dari Tuhan yang seharusnya mengalir melalui kita. Tapi selama ini kita diblokade, memblokir rezeki itu sendiri. Dan cahaya yang dimaksud oleh Mbah tadi, cahaya obor yang dibawa-bawa oleh Mbah tadi adalah sebuah perumpamaan makna. Kita harus menghadirkan kesadaran kita. Jadi adalah api obor dalam diri, kesadaran Tuhan yang selalu hidup dalam diri kita. Seharusnya kita sambut, kita mengiyakan ada kesadaran Tuhan dalam diri kita yang selalu memberikan aliran rezeki pada kita. Tetapi selama ini kita tidak hadir, kita lupa tidak menghadirkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu hidup dalam diri kita, selalu menyala. Api obor itu yang menyala dari dalam kita, yang selalu menuntun kita ke dalam kedamaian hidup. Tetapi selama ini kita blokir, yang diprogram oleh orang-orang asing kepada kita yang mengatakan bahwa rezeki itu susah. Itulah kita diprogram oleh orang asing supaya kita kehidupannya sengsara. Kata Mbah sudah wayahnya Petruk bangun kayangan. Nggih, Mbah. Terus ada caranya Mbah supaya kita betul-betul bisa mengalami kehidupannya lebih bahagia, lebih makmur. Itu tadi kata Mbah untuk menyalakan obor. Maksudnya obor kita hadirkan gitu, Mbah. Oke. Baik. Siap, Mbah. Jadi selama ini kita diprogram sengsara oleh orang-orang asing supaya kehidupannya kita tetap menjadi kuli, menjadi orang-orang sengsara gitu, Mbah. Astagfirullahaladzim. Ini masuk akal ya, teman-teman ya. Ini masuk akal kayaknya. Setelah dulu. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Sedangkan kita dipaksa untuk meyakini
untuk memperasangkan rezeki susah oleh orang-orang asing, sehingga kita kehidupannya susah betulan. Ini Mbah ini memberikan petunjuk melalui bahasanya, membawa obor cahayanya, gitu maksudnya. Nggih, Mbah? Nggih. Ini di sini katanya ada cahaya di sini, lihat nggak? Ada cahaya di sini, lihat nggak? Di air ini, Mbah. Di air ini. Astagfirullahaladzim, ntar dulu. Mana nggak kelihatan, Mbah? Oke. Oh, baik. Oh, ini nih. Ini ada jual cahaya di sini. Coba kamera ke sini nih. Ini maksudnya, Mbah. Nih. Ini seperti wajah wujud kayak Petruk, Mbah. Ini pengeleng-eleng. Diambil. Dua-duanya. Baik. Punten gimbang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus lagi apa, Mbah? Oh, baik. Ini teman-teman, lihat nih. Mbak membawa ini sebuah karya seni patung. Ini maksudnya adalah sebuah pengeling-eling, ya, seperti Petruk. Ini Mbak tadi memberikan pengeling-eling ini. Petruk bangun kayangan, kita saatnya membangun kesadaran kita. Ini, Mbah, ini kepripun, Mbah? Siap. Oke. Insya Allah, Mbah. Nggih. Siap, Mbah. Hah? Tapi ini sih masih ada. Gini. Biarkanlah ya. Gini saja. Dengan menghilangnya bayi ini adalah sebuah peribahasa buat kita. Kita harus bisa menghilangkan kebiasaan lama, kebiasaan buruk kita yang memprasangkakan rezeki susah, yang memprasangkakan rezeki sulit. Kita buang, kita ganti dengan anggapan baru bahwa rezeki mudah dari berbagai sumber, sangat mudah dan menyenangkan. Nah, ini sebuah pemaknaan pengeling-eling dari Mbak untuk kita, ya, bukan jimat, ya, pengeling-eling untuk memprasangkakan kita saatnya untuk membangun kesadaran kita, membangun kayangan, ya, membangun kesadaran kita yang selalu obornya nyala dari dalam, obor dari Tuhan, kesadaran Tuhan selalu hadirkan. Nah, sehingga apa? Akan selalu dialiri rezeki seperti ini nih, selalu dialiri rezeki dengan mudah dan menyenangkan, tidak tertutup lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Nggih. Belum pamit rumiyin, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Keren sekali. Yuk, pulang. Ya iya. Kayak wayang. Waduh, keren sekali. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.